Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitrah akan mempresentasikan tugas A2 modul 2 berpikir komputasional. Yang pertama yaitu nama anggota kelompok 1 Megawati, 2 Novianto, 3 Martono, dan 4 Fitrah Lantika. Judul tugas yaitu tugas bermain amplak, membaca program, dan membuat coding. 2. Proyek pemrograman pengelolaan data sampah. 3. Proyek analisis data timbulan sampah. Alat dan bahan menggunakan IDE online atau offline menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Tujuan, peserta BIMTEK mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan suatu persoalan secara unblock menggunakan kartu algo dan secara block menggunakan salah satu bahasa pemrograman. Serahan tugas. 1. Pembagian tugas tiap anggota kelompok. 2. Rancangan penyelesaian persoalan di atas dengan menerapkan kemampuan berpikir komputasional. 3. Algoritma penyelesaian kasus tersebut yang disusun menggunakan kartu algo. 4. Program komputer yang dibuat dengan bahasa yang dipilih. 5. Link video presentasi program yang telah diunggah di YouTube. Deskripsi kasus. Suatu RW membutuhkan program komputer untuk mengelola data sampah harian yang dihasilkan oleh seluruh RT di wilayahnya. Program diharapkan dapat mencatat jumlah sampah yang dihasilkan setiap RT pada hari itu, mencari rata-rata dari sampah yang dihasilkan, serta RT mengkategorikan rata-rata jumlah sampah tersebut, sedikit, sedang, banyak sekali, sesuai kesepakatan warga dan pengurus RT. Pertanyaan. Yang pertama, buatlah algoritma dan pemrograman untuk membantu RW tersebut membangun program yang dimaksud. Jawaban. 1. Pembagian tugas setiap anggota kelompok. 1. Megawati SMA Negeri 2 Tegal menyusun program coding C++, bahasa algo, dan presentasi. 2. Novianto SMA Negeri 12 Semarang menyusun program rancangan BK, coding, membuat video. 3. Martono SMA N1 Adipala menyusun program coding, membuat video presentasi. Keempat, Fitrah Lantika SMA N1 Jatilawang menyusun program coding, bahasa algo, dan membuat video. Kedua, rancangan penyelesaian persoalan di atas dengan menerapkan kemampuan berpikir komputasional. Yang pertama, 1. Langkah pertama adalah memecah masalah menjadi tugas-tugas yang kecil dan mudah dilakukan. 1. Input data. Program yang harus memungkinkan pengguna untuk memasukkan jumlah sampah harian dari setiap RT. Data yang dimasukkan harus tercatat dalam struktur data yang tepat. 2. Perhitungan jumlah sampah. Program harus menghitung jumlah sampah yang dihasilkan oleh RW pada hari itu dengan menjumlahkan jumlah sampah dari setiap RT yang dimasukkan oleh pengguna. 3. Penghitungan rata-rata. Setelah menghitung jumlah sampah dari setiap RT, program harus menghitung rata-rata dari jumlah yang dihasilkan oleh semua RT. Kategorisasi rata-rata sampah. Berdasarkan rata-rata yang dihitung, program perlu mengkategorikan rata-rata jumlah sampah tersebut menjadi kategori yang sesuai, seperti sedikit, sedang, banyak, atau banyak sekali. Output hasil. Program harus menampilkan hasilnya kepada pengguna untuk bisa berupa mencetak jumlah sampah harian dari setiap RT, rata-rata jumlah sampah, dan kategori rata-rata sampah. Dengan dekomposisi ini, kita bisa fokus pada setiap langkah secara terpisah saat mengembangkan program ini. Ini membantu dalam memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang mudah diatasi. Yang kedua, abstraksi. Mengidentifikasi komponen penting dari masalah dan mengabaikan detail yang tidak relevan. 1. Struktur data didapat dari entitas RT sebagai kunci, berat sampah sebagai nilai. 2. Atribut RT, nomor RT, jumlah RT. 2. Sampah, jumlah sampah dalam kilogram setiap RT. 3. Perhitungan, menghitung rata-rata, menghitung total sampah dalam kilogram.
Menghitung rata-rata berat sampah. 3. Tindakan. Mengelompokkan jumlah sampah ke dalam kategori yang telah ditentukan. Sedikit, sedang, banyak, atau sangat banyak. Berdasarkan rata-rata yang dihasilkan oleh setiap RT. 3. Pengenalan pola. Berdasarkan rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan oleh setiap RT, kita dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu yang mengindikasikan apakah jumlah sampah tersebut sedikit, sedang, banyak, atau banyak sekali. Operasi umum, admin melakukan input jumlah RT, menginput berat sampah setiap RT. 2. Alur transaksi, admin melakukan input jumlah RT, memasukkan jumlah berat sampah setiap RT dalam satu RW, menghitung jumlah total sampah semua RT, menghitung rata-rata dari total sampah keseluruhan RT, mengkategorikan rata-rata berat sampah apakah sedikit, sedang, banyak, atau banyak sekali. Pola pemberitahuan, pesan kategori rata-rata berat sampah kepada admin. 4. Perencanaan algoritma, merancang algoritma melibatkan membuat prosedur langkah demi langkah untuk menyelesaikan submasalah yang telah diidentifikasi. Proses input, memasukkan jumlah RT, memasukkan berat sampah tiap-tiap RT. Proses perhitungan, melakukan proses perhitungan jumlah berat sampah semua RT pada hari itu. Lakukan proses perhitungan rata-rata berat sampah. Lakukan proses mengkategorikan rata-rata berat sampah, apakah sedikit, sedang, banyak, atau banyak sekali. Proses output, menampilkan rata-rata berat sampah sesuai dengan kategori sedikit, sedang, banyak, atau banyak sekali. Kemudian soal yang ketiga, buatlah algoritma penyelesaian kasus tersebut yang disusun menggunakan kartu algo. Nah, di sini sudah saya susun kartu algonya. Kelompok kami sudah menyusun kartu algonya, yaitu program hitung sampah. Mulai dari variabel, yaitu jumlah RT, total sampah, X integer. Variabel yang kedua, rata-rata bertipe data float. Kemudian tulis menghitung jumlah rata sampah harian RT. Nah, di sini akan menginputkan data. Kemudian di sini akan membaca data. Kemudian tulis masukkan jumlah RT. Di sini akan menampilkan data di komputer. Kemudian baca menginputkan data jumlah RT. Kemudian di sini ada perulangannya. For integer i sama dengan 1, titik koma i kurang dari sama dengan jumlah RT, titik koma 1 plus plus. Tulis, masukkan jumlah sampah RT dalam kilogram. Ini akan ditampilkan di komputer. Kemudian baca X. Nah, di sini adalah suatu array yang menyimpan nilai X. Rata-rata sama dengan total sampah dibagi jumlah RT. Baca rata-rata. Jika rata-rata kurang dari lebih besar 100 atau kurang dari 0, maka akan tercetak rata-rata sampah harian RT tidak valid. Jika tidak, rata-rata kurang dari sama dengan 25, maka akan tercetak rata-rata sampah harian RT sedikit. Kemudian, jika tidak, rata-rata kurang dari sama dengan 50, maka akan muncul di komputer rata-rata sampah harian RT sedang. Nah, jika tidak, rata-rata kurang dari sama dengan 70, maka akan tertulis rata-rata sampah harian RT banyak. Selain itu, apabila tidak ada yang memenuhi syarat di atas, maka akan tercetak rata-rata sampah harian RT sangat banyak. Tulis. Terima kasih dan jangan lupa akhir program. Kemudian program komputer yang dibuat oleh kelompok kami adalah menggunakan bahasa C++. Begini programnya. Saya akan mencoba membuka program di C++ yang online. Nah, ini programnya sudah kami ketik, kemudian kita run. Kemudian nanti keluar masukkan jumlah RT, misalnya ada 5. Kemudian enter. Jumlah RT yang nomor 1 misalnya 8 kilo, jumlah RT nomor 2 10 kilo. Jumlah RT atau
Kemudian jumlah RT yang ketiga, misalnya 20. Jumlah RT yang keempat, jumlah sampahnya hanya 5 kilo. Kemudian rata-rata sampah harian semua RT itu adalah 10. Rata-rata sampah harian RT itu sedikit. Nah, misalnya kita menggunakan bilangan yang bulat. Misalnya, masukkan RT 2. Masukkan sampah 67. Masukkan jumlah sampah RT yang kedua 13. Ya, maka rata-rata harian sampah di semua RT adalah 40 dan rata-rata sampah harian RT adalah sedang. Demikian program dari C++. Nah, ini adalah rincian program dari C++. Kita menggunakan include IOStream using namespace standard. Integer main adalah program utamanya. Integer, tipe datanya integer, bilangan bulat. Nah, di sini adalah variabelnya namanya CMLRT. Ya. Kemudian ada variabel total sampah, tipe datanya integer. Kemudian variabel rata-rata, tipe datanya float karena bilangan desimal. Kemudian kita masukkan jumlah RT dan cin itu untuk membaca dari apa yang kita masukkan, yaitu variabel jumlah RT. Nah, kemudian karena ini jumlah RT-nya banyak, jadi kita masukkan looping atau perulangan, yaitu dengan rumusnya ya. For integer i sama dengan i kurang dari sama dengan CMLRT i++. I++ itu adalah increase, jadi datanya akan terus bertambah. 0 tambah 1, 1. Kemudian 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. Dan seterusnya. Kemudian di sini ada integer x. X itu adalah variabel untuk menyimpan sebuah array. Kemudian ada cout. Kita akan memasukkan jumlah sampah RT ya dari keyboard. Kemudian cin. Cin ada kita membaca atau mengambil nilai x. Ya, kemudian di sini adalah array. Yaitu total sampah plus sama dengan x. Nah, maksudnya itu adalah nanti total sampah itu akan bertambah dengan x. Ya, misalnya 0 ditambah 1, 1 tambah 2, 2. Sesuai dengan deret atau baris arraynya. Kemudian ini adalah rumus untuk menghitung rata-rata sampahnya, yaitu sama dengan total sampah garing CMLRT. Kemudian kita akan menginputkan ya cout rata-rata sampah harian semua RT, kemudian ditampilkan rata-rata. Nah, kemudian di sini untuk pengkategorisasi, yaitu jika rata-rata kurang dari 100 atau rata-rata kurang dari 0. Maksud saya, jika rata-rata lebih besar 100 atau rata-rata kurang dari 0, maka akan muncul di layar komputer rata-rata Anda tidak valid. Nah, kalau tidak memenuhi syarat di atas, maka kita akan else if, atau selain itu, rata-rata kurang dari sama dengan 25. Maka yang akan muncul di komputer rata-rata sampah harian RT yaitu sedikit. Tapi kalau tidak memenuhi juga, selain itu rata-rata kurang dari sama dengan 50. Maka akan tercetak di layar komputer rata-rata sampah harian RT sama dengan sedang. Kemudian else if, rata-rata kurang dari sama dengan 70. Ya, berarti akan tercetak di layar komputer rata-rata sampah harian RT itu adalah banyak. Nah, kalau tidak ada yang memenuhi itu semua, maka akan tercetak rata-rata sampah harian RT sangat banyak, kemudian akan tercetak terima kasih. Ya, demikian presentasi dari kelompok saya, kurang lebih saya memohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.